5 tahun berlalu. Aku sudah menikah dengan Raf dan memiliki seorang anak perempuan bernama Elis. Papa, tadi Elis di sekolah nonjok Marvin. Soalnya dia gangguin Elis terus. Bagus, itu baru anak papa. Walaupun Elis cewek, Elis gak boleh lemah kalau ditindas. Papaku selama 5 tahun selalu ngechat aku dan pengen ketemu. Tapi aku selalu cuekin chatnya. Elis masuk kamar dulu ya. Papa mau ngobrol sama mama. Iya, Pa. Chat dari papa kamu lagi ya sayang. Hah, iya sayang. Padahal udah 5 tahun. Kenapa sih orang itu terus gangguin aku? Kamu benci banget ya sama papa kamu. Aku benci banget sama dia. Bahkan aku males manggil orang itu dengan sebutan papa. Gak boleh gitu, gimana pun juga dia kan papa kandung kamu. Orang yang udah bikin mamaku meninggal dan menelantarkan aku. Gak pantas aku panggil papa. Siapa tahu papa kamu udah berubah kan? Mungkin dia mau menembus kesalahannya sama kamu. Terus kamu mau aku ngapain? Nemuin dia. Aku bahkan udah lupa sama wajahnya. Sayang, Allah itu maha memaafkan. Kita sebagai manusia juga harus saling memaafkan. Ya udah, aku bakal balas chatnya. Aku juga penasaran kenapa dia ngotot banget mau ketemu sama aku. Ya udah, aku mau nidurin Elis dulu. Nanti cerita sama aku ya. Gimana sayang? Udah kamu balas chat papa kamu? Udah, orang itu nyuruh aku ke rumah sakit Gamon. Dia bilang dia dirawat di sana. Kamu mau nemuin papa kamu? Aku sih sebenarnya males. Tapi bener kata kamu, aku gak boleh terus-terusan dendam. Ya udah, aku antar kamu besok ke rumah sakit Gamon. Aku bakal selalu ada di samping kamu. Iya sayang, makasih ya selalu ada buat aku. Sekarang kita tidur yuk. Besok pagi kan kita mau ke rumah sakit Gamon. Papa, Mama, ngapain kita ke rumah sakit? Siapa yang sakit? Hari ini, Elis bakal ketemu sama kakek Elis. Hah? Elis punya kakek? Kenapa Mama dan Papa nggak pernah nemuin Elis sama kakek? Soalnya kakek tinggal di tempat yang jauh dan papa sibuk kerja. Elis nanti jadi anak baiknya di depan kakek. Gak boleh rewel atau nangis di dalam. Siap, Mama. Elis bakal jadi anak manis hari ini. Sayang, kamu udah siap ketemu papa kamu? Jujur aku gak siap. Tapi dia bilang kalau dia sekarat. Aku mau ketemu untuk terakhir kalinya. Kuatin hati kamu ya sayang. Yuk kita masuk ke ruangannya. Assalamualaikum. Aku datang, Pak. Alicia, anakku. Akhirnya kamu datang nemuin papa, nak. Maafin papa. Badannya kurus banget. Kelihatan sangat tua dan lemah. Alicia, papa minta maaf atas segala dosa papa sama kamu dan mamamu, nak. Apa Papa tahu dengan apa yang menimpa Mama? Papa tahu, nak. Seumur hidup, papa menyalahkan diri papa atas kematian mama kamu. Hah, menyalahkan diri. Bukannya Papa bahagia sama selingkuhan Papa itu. Papa jadi bebas kan? Kamu salah paham, nak. Cerita sebenarnya nggak kayak gitu. Papa sengaja bikin mama kamu benci papa. Maksud Papa? Selama papa hidup, cinta papa hanya untuk mama kamu. Papa sama sekali nggak pernah berpaling. Tapi kenapa Papa ninggalin aku dan Mama? Papa bilang aku cuma beban kan? Aku dengar semuanya, Pak. Papa cuma bodoh dan ceroboh pas papa muda, nak. Hah? Papa ngomong gini cuma buat pembelaan diri aja kan? Demi Allah, papa sama sekali nggak ada niat menyakiti kalian berdua. Cerita sebenarnya kayak gini. Aku ada di mana ini? Kepalaku pusing setelah minum teh dari Clara. Selamat pagi, Pak Ridwan. Apa tidur Anda nyenyak? Clara, apa yang kamu lakukan kepada saya? Kamu bawa saya kemana ini? Santai dong, Pak. Kita sekarang ada di hotel. Dan saya sudah mengirim video kita semalam ke istri Anda. Apa? Kamu gila, Clara. Kamu menjebak saya. Habisnya, Bapak nggak pernah tergoda sama saya. Jadinya, saya pakai cara nekat. Apa yang udah aku lakukan? Secara nggak langsung, aku udah mengkhianati Mariam. Bapak harus bertanggung jawab untuk menikahi saya. Kenapa saya harus tanggung jawab sama kamu? Ini bukan kemauan saya. Takutnya, saya hamil anak Bapak. Bapak mau anak saya nggak punya ayah. Belum tentu juga itu anak saya. Saya nggak akan bertanggung jawab apapun terhadap kamu. Kalau Bapak nggak mau,
Jangan salahkan saya nekat untuk mencelakai istri dan anak Bapak. Apa? Jangan sakiti mereka, saya mohon. Jadi, apa pilihan Bapak? Baiklah, saya akan nikahin kamu. Tapi jangan sentuh Mariam dan Alicia selamanya. Oke, deal. Mariam, Alicia, maafin aku. Aku udah gagal jadi suami dan ayah yang baik buat kalian berdua. Jadi gitu ceritanya. Maafin Papa, Nak, karena dulu Papa kurang tegas dan pengecut. Jadi gitu, Pak. Maaf aku nggak tahu kalau ternyata Papa berkorban buat kami. Harusnya Papa jujur sama kalian. Gara-gara Papa, Mama kamu. Itu semua takdir, Pak. Walaupun aku menderita selama ini, tapi sekarang aku bahagia. Syukurlah kalau kamu udah menemukan kebahagiaanmu, Nak. Kenalin, ini Ref suamiku, Pak. Dan ini Elis cucu Papa. Pa, Kamu suami Alicia ya? Makasih ya, karena kamu udah bahagiain Alicia selama ini. iya Pa, saya sangat mencintai Alicia. Saya akan menjaga senyumannya selamanya. Kamu laki-laki yang baik. Tolong jangan sakiti dia ya. Saya sudah gagal membahagiakan dia. Papa tenang aja, saya nggak akan pernah bikin Alicia sedih atau nangis. Kakek sakit apa? Kakek harus sembuh. Elis pengen main sama kakek. Cucu kakek cantik banget. Berapa usia kamu, Nak? Elis 4 tahun, Kek. Baru masuk TK. Maaf ya, karena kakek nggak pernah jenguk kamu. Doain kakek sembuh ya, Nak. Iya, Kek. Ada tamu ya? Vanya, kenalin. Ini Alicia, kakak tiri kamu. Adik tiri. Berarti dia anak dari istri kedua Papa. Iya, Nak. Vanya dari kecil udah ditinggal sama ibunya. Ditinggal kemana, Pak? Apa istri kedua Papa meninggal? Dia kabur dengan selingkuhannya ke luar negeri. Dia menjebak Papa hanya untuk menguras harta Papa. Dia ninggalin Papa dan Vanya sendirian. Dari kecil, Vanya nggak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Selama ini, Vanya yang merawat Papa di rumah sakit. Papa sudah lumpuh selama 5 tahun. Maaf ya, Pak. Aku nggak ada di samping Papa saat Papa menderita. Gak apa-apa, Nak. Anggap aja ini karma Papa. Karena udah menyakiti kamu dan mama kamu. Maafin aku ya, Kak. Gara-gara mamaku, hidup kakak jadi menderita. Bukan salah kamu, Vanya. Kamu kan nggak tahu apa-apa. Kamu juga korban di sini. Tapi seandainya nggak ada aku, keluarga kakak pasti masih utuh. Udah jangan dibahas lagi. Itu udah masa lalu. Makasih ya udah ngerawat Papa selama ini. Iya, Kak. Aku cuma punya Papa seorang. Aku sayang banget sama Papa. Alicia, sepertinya umur Papa nggak akan lama lagi. Papa ini ngomong apa sih? Papa harus sembuh demi aku. Papa masih punya utang sama aku. Papa juga berharap bisa sembuh, Nak. Tapi dokter bilang penyakit Papa nggak bisa disembuhkan. Papa belum dapatin janji Papa buat ngajak aku jalan-jalan ke Jepang dan lihat pohon sakura. Papa pengen bisa nepatin semua janji Papa, Nak. Tapi Papa nggak bisa. Maafin Papa. Papa jahat. Kalau Papa nggak bisa nepatin janji, seenggaknya Papa harus sembuh. Maafin Papa. Kalau nanti Papa udah nggak ada, Papa nitip Vanya ya. Seminggu berlalu, dan akhirnya Papa meninggal dunia. Kamu yang kuat ya sayang. Masih ada aku dan Elis di sini. Kenapa takdir begitu kejam sama aku? Aku kehilangan Papa di saat aku udah tahu semua kebenarannya. Apa kamu masih membenci papa kamu saat kamu sudah mengetahui semuanya? Aku udah maafin papaku. Aku pengen Papa bisa tenang di akhirat. Papa, Vanya sekarang gak punya siapa-siapa lagi, Pak. Vanya, kamu sekarang tinggal bareng sama kakak ya. Kakak bakal ngerawat kamu. Aku takut ngerepotin kakak. Aku juga takut kakak terganggu dengan keberadaan aku. Enggak, gimana pun juga, kamu nih adik kakak. Papa udah nitipin kamu sama kakak. Makasih banyak ya, Kak. Aku nggak tahu harus balas kebaikan kakak dengan apa. Mungkin dengan jadi adik yang manis buat aku.
Aku janji bakal jadi adik yang manis dan sayang sama kakak, walaupun kita saudara tiri. Sayang, kamu yakin nyuruh Fanya tinggal bareng sama kita? Aku yakin sayang, papa udah nitipin dia ke aku. Tapi dia udah umur 20 tahun. Kenapa nggak kita sewain rumah sendiri? Atau nempatin rumah papa kamu? Aku nggak tega biarin dia tinggal sendirian. Terus dia masih terpukul dengan kepergian papa. Jujur, aku kurang setuju Fanya tinggal di sini. Apa yang kamu takutin sayang? Papa bilang Fanya udah ngerawat dia selama 5 tahun. Tapi kita belum tahu karakter Fanya kayak gimana. Aku yakin dia adalah orang yang baik karena dia sama kayak aku, broken home. Aku punya feeling gak enak soal Fanya. Apa kakak ipar keberatan aku tinggal di sini? Dek, enggak kok. Dia cuma nggak terbiasa ada orang asing di rumah ini. Kalau sekiranya aku cuma mengganggu di sini, aku kontrak rumah aja kak. Jangan. Aku udah janji sama almarhum papa buat jagain kamu, Dek. Aku takut kakak ipar nggak nyaman kalau aku tinggal di sini. Kamu santai aja. Lama-lama dia bakal terbiasa kok. Aku bersyukur banget karena kakak mau menampung aku di sini. Kita kan keluarga. Kamu nggak perlu sungkan. Anggap aja rumah sendiri.